Sekarang nggak cuma orang Palembang loh yang bisa bikin pempek. Kalian semua yang nonton video aku ini bisa banget bikin pempek khas Palembang yang seenak ini. Pempek keriting khas Palembang ini bisa menjadi salah satu ide cemilan untuk keluarga tercinta, bahkan bisa menjadi salah satu ide untuk jualan. Bisa menjadi peluang bisnis loh. Yang mau tahu bagaimana resepnya? Yuk tonton video aku sampai habis. Pertama-tama kita harus menyiapkan terlebih dahulu ikan giling. Bisa menggunakan ikan jenis ikan gabus, ikan tenggiri, ataupun jenis gabungan keduanya biar lebih enak. Di sini aku menggunakan kurang lebih seperempat ikan gabus yang sudah digiling. Ikan giling tersebut aku tambahkan air es yang dingin kira-kira aja hingga teksturnya menjadi seperti ini ketika dicampur dan diaduk rata. Selanjutnya, adonan ikan giling yang sudah dicampur dengan air es tadi aku tambahkan sedikit garam sesuai selera ya teman-teman. Pada tahapan ini aku memasukkan putih telur dari 3 butir telur yang aku gunakan dan telah aku pisahkan dari kuning telurnya. Nah, di sini aku tambahkan minyak sayur ya, sedikit saja. Jangan lupa untuk mengaduk rata adonan ikan yang telah ditambahkan minyak dan juga air serta bumbu garam tadi. Aduk rata hingga teksturnya menjadi kurang lebih seperti ini. Setelah dikira adonan cukup rata, kita tambahkan sedikit gula. Ini opsional ya. Kadang orang tidak menggunakan gula, hanya menggunakan garam dan juga masako seperti ini. Tapi aku ingin menambahkan sedikit saja gula biar rasanya lebih gurih dan agak manis. Untuk jenis penyedap yang digunakan juga sesuai selera, bisa digunakan atau tidak. Di sini aku menggunakan masako, bisa juga diganti dengan ajinomoto atau dengan totole. Untuk tahapan selanjutnya, di sini aku menuangkan tepung sagu. Tepung sagu yang aku gunakan ini menggunakan tepung sagu merek Cap Pak Tani. Nah, sedikit saja karena aku menginginkan tekstur pempek yang khas banget rasa ikannya. Di sini aku menggunakan perbandingan 1:1/4 ya. 1:1/4 maksudnya misalnya aku menggunakan 1 kilo ikan giling dan aku menggunakan cukup 1/4 saja sagunya. Untuk perbandingan ini bisa kalian sesuaikan dengan jumlah ikan yang kalian gunakan. Aduk rata semua adonan sehingga menjadi tekstur seperti ini. Lanjut, setelah adonan pempeknya siap, kita menyiapkan air untuk rebusan pempek tersebut. Ditambah sedikit minyak biar nggak lengket. Dan ini dia tahap yang dinanti-nantikan, saatnya membentuk pempeknya menjadi pempek keriting. Di sini aku menggunakan teknik yang berbeda ya. Aku tidak menggunakan cetakan, melainkan aku menggunakan plastik pembuat kue yang segitiga dan juga mangkok seperti ini. Untuk mangkoknya, pertama-tama aku oleskan terlebih dahulu dengan minyak sayur agar adonan pempeknya itu tidak lengket. Selanjutnya, adonan pempek tersebut dimasukkan ke dalam plastik segitiga yang biasanya sering digunakan oleh orang-orang untuk membuat kue. Masukkan secara bertahap, kira-kira saja sesuai dengan kemampuan teman-teman dalam menggenggamnya. Nah, di sini aku memasukkan ikan tersebut cukup banyak ya, karena di sini aku telah terlatih menggunakan teknik ini. Pastikan semua adonan pempek masuk ke dalam plastik dan juga dikunci di bagian ujungnya agar adonan pempek tidak keluar. Nah, selanjutnya kita gunting bagian ujung dari plastik ini. Disesuaikan saja, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Kalau aku mengguntingnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah digunting seperti ini, otomatis adonan pempeknya itu bakalan maju keluar setelah kita pencet. Tekan terus adonan pempek hingga keluar seperti bentuk mie keriting seperti ini. Nah, usahakan untuk membentuknya secara abstrak ya teman-teman, hingga tekstur keritingnya itu tercipta. Membentuknya bebas saja teman-teman, nggak harus kaku, tapi bentuk saja secara abstrak dan juga acak hingga tekstur mie-nya itu tertumpuk-tumpuk secara keriting. Nah, bisa kalian lihat saja di video aku ini ya, selalu ditimpa dengan adonan selanjutnya, nggak apa-apa putus-putus hingga membentuk tekstur keriting seperti ini. Kalau teman-teman merasa bentuk pempeknya sudah mulai terlihat bulat seperti ini, itu tandanya pempek keriting udah siap untuk direbus. Untuk teknik memasukkan pempek keriting yang telah dibentuk ini, cukup digoncang-goncang saja dan diarahkan pempeknya menuju ke air rebusan yang telah ditambah minyak, dan jatuhnya akan seperti ini loh teman-teman. Lakukan langkah yang sama untuk adonan-adonan pempek lainnya sehingga kalian bisa menciptakan beberapa jenis pempek keriting lainnya. Cukup banyak ya teman-teman. Dengan adonan seperti ini, tekniknya cukup mudah, hanya dipencet-pencet saja secara abstrak. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana bentuknya, nanti akan terbentuk dengan sendirinya seperti ini. Teksturnya keriting dan akan bulat karena mangkoknya itu bulat.
Untuk pempek keriting ini cukup direbus dengan api yang kecil dan juga jangan terlalu lama hingga pempeknya nggak hancur ya teman-teman. Nah, untuk seperempat ikan gabus tadi, aku bisa mendapatkan satu mika besar pempek keriting yang kurang lebih ini jumlahnya seperti 22 atau 24 pempek keriting dengan ukuran yang cukup besar. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk buruan diriku ke resepnya. Rasanya enak banget apalagi dimakan pakai cuko khas Palembang. Terima kasih yang telah menonton, ditunggu cerita pengalamannya di kolom komentar. Bye!